Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh sampai jam berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, shaimin wa shaimat. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan ibadah kita yang sengaja tidak disengaja, mahdhah maupun ghair mahdhah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari dosa, kekhilafan, kealpaan, kesalahan yang kita lakukan dari hari-hari sebelumnya ataupun hari ini, semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, kita sekarang berada di paruh kedua di dalam bulan Ramadan. Kita ini berarti sekarang puasa yang ke-11. Betul, 11 ya? 11 apa? 12? Udah 12 ya? Udah 12. Jadi udah masuk paruh yang kedua. Kalau hitungan ini udah babaknya babak semifinal nih ya. Dari babaknya udah memasuki babak semifinal karena udah masuk paruh kedua. Makanya di mana-mana, mudah-mudahan enggak di sini, itu tarawih udah mengalami kemajuan, udah semakin maju gitu, shopnya ya, udah mulai malas-malas, udah mulai ada kejenuhan tersendiri. Nah ini nih sebenarnya semakin hari bagi orang yang dipanggil oleh Allah dengan karakter dia punya iman, ini sebenarnya jangan dianggap sebuah malas, itu jangan dianggap sebuah cobaan, tapi dianggapnya sebuah ujian. Kalau ujian ada jalan keluar, ada ujian, ada penyemangat agar lulus. Tapi kalau cobaan akan cuma dipengerti saja, dipahami saja. Maka di kesempatan yang singkat ini, kurang lebih sekitar 20 menit ke depan, ini kita coba sama-sama untuk mengkaji pribadi kita masing-masing. Karena namanya keilmuan, namanya keimanan, itu harus digali dan tetap dipertahankan. Digali ilmunya, dipertahankan imannya. Makanya saya bilang kita bareng-bareng belajar untuk menjadi orang yang beriman sesuai dengan panggilannya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggilnya nih iman. Nah, di kesempatan ini kita belajar bareng-bareng untuk memiliki karakter orang yang punya iman yang dipanggil di Ramadan itu. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya mantep, tapi lagi belajar. Kita hidup itu semuanya belajar. Belum ada yang benar.
Yang benar itu cuma dua. Satu Rasulullah, dari kecil sampai wafat beliau mah benar, karena dibimbing dengan wahyu. Andai pun kesalahan yang dilakukan Rasulullah adalah ilmu, pembelajaran, dan asbab wahyu. Yang kedua, orang yang benar itu orang yang meninggal husnul khotimah. Itu baru orang benar. Kalau kita, saya yang hadir, Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini sekarang, itu belum benar. Lagi belajar benar. Nanti benernya husnul khotimah. Baru benar. Tinggal sedikit orang yang dalam menjalani kehidupannya benar, tapi endingnya su'ul khotimah. Ada orang yang perjalanannya kurang tapi benar, endingnya husnul khotimah. Ini hikmah buat kita. Jangan berbangga dengan amalan dan jangan takjub dengan amalan ibadah seseorang. Kalau cuma sekedar pujian, bukan jadi contoh untuk ditiru. Dan juga jangan merendahkan orang yang belum mau menjalankan ibadah. Siapa tahu bisa jadi dia lebih hebat daripada kita dengan orang yang baru hijrah, baru tobat, baru mu'alaf. Kadang-kadang tuh orang-orang itu lebih hebat daripada kita. Gitu, dalam hal ubudiyahnya. Kenapa? Karena memang dia merasa berdosa, memang dia ngerasa baru masuk ke Islamnya, makanya dia rapi dalam ibadah. Terkadang orang yang biasa dengan ibadahnya nyepelein. Gitu. Makanya saya bilang, mari kita sama-sama belajar jadi orang benar. Mudah-mudahan ntar di akhir hayatnya benar. Karena kita sedang belajar benar. Makanya hidup jangan merasa paling benar. Kalau hidup ngerasa benar, sebenarnya mah enggak benar. Gitu. Apalagi orang enggak benar ngaku benar. Itu lebih enggak benar. Makanya kita lagi belajar benar, kumpul di tempat yang benar, belajar sama teman-teman yang pengen benar, ngedengerin tausiah yang benar dari ustadz yang kelihatan kayak orang benar. Gitu. Jadi kita lagi belajar benar bareng-bareng. Nah, jamaah sekalian, apa tuh karakter pembawaan yang dipanggil oleh Allah? Wahai orang-orang yang beriman, suruh kita puasa itu di dalam bulan Ramadan ini. Kita ada nggak termasuk di situ? Gitu. Atau orang yang karakternya karakter beriman, karena ending dari puasanya adalah bertakwa, dia akan menerapkan karakter takwa ada pada dirinya. Apa itu takwa? Imtisarul awamirillahi wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, baik ada orang maupun enggak. Intinya takwa itu merasa diawasi oleh Allah. Kita jadikan Ramadan ini awal untuk menjadi pribadi yang muttaqin. Kita sekarang enggak berani makan minum, mau ada orang, enggak ada orang. Tapi di luar Ramadan, walaupun tidak puasa, tapi merasa diawasi oleh Allah. Orang yang punya iman dan karakternya dia didapetin dari Ramadan, mau di luar Ramadan, mau di dalam Ramadan,
dirinya merasa diawasi oleh Allah. Endingnya orang yang muttaqin dia hidupnya jujur. Nggak bakalan dia nggak jujur. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Makanya yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman, bukan Islam. Orang ada yang umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi kelakuannya tidak mencerminkan merasa diawasi oleh Allah. Makanya dalam kerja, dalam berbuat, hidupnya enggak jujur. Kenapa? Karena enggak ngerasa diawasi sama Allah. Yang diawasinya kalau jabatan mungkin ada KPK misalnya, ada BPK misalnya, yang bisa dikelabuin, tapi dia enggak tahu adanya Allah. Nggak yakin ada Allah yang bisa melihat. Nah, ini Ramadan, karakter orang yang dipanggil oleh Allah untuk puasa di bulan Ramadan, sama-sama belajar, kita sama-sama belajar, hidup kita selalu diawasi oleh Allah. Itulah korelasi antara puasa dengan takwa, yang disebut dengan puasa itu ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kita puasa atau enggak. Gitu. Bibirnya kering tuh dia puasa, bisa jadi sariawan tuh. Tuh dia ngeludah melulu, cacingan bisa jadi tuh. Tidur melulu, penyakitan itu. Bisa jadi tuh. Karena memang nggak ada yang tahu, hanya dia dengan Allah, maka takwa dia dapetin. Mari kita sama-sama, saya secara pribadi dan jamaah, semoga hidup kita dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah, bukan hanya di masjid saja, bukan ketika umroh di Masjidil Haram saja, tetapi dimanapun, sedang apapun, Allah memantau kita. Kenapa memantau? Karena memang melihat kita, dan akan apapun yang kita lakukan di alam dunia ini pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jujur, enggak jujur, itu sudah pasti dimintai pertanggungjawaban. Makanya dalam hal rezeki, rizki, keuangan, jujur, enggak jujur, sudah ditentukan oleh Allah, yang pasti dimintai pertanggungjawaban. Itu satu. Yang kedua, karakter orang yang mukmin, yang dipanggil oleh Allah di dalam bulan Ramadan untuk memperbaiki ketakwaannya agar menjadi muttaqin. Satu, yang kedua, menjadi muhsin. Orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ini enggak sedikit, Pak. Di Ramadan tuh kadang-kadang tiba-tiba soleh, tiba-tiba getol, tiba-tiba rajin di Ramadan tuh. Setelah dia selesai Ramadan, hilang lagi tuh rajinnya, solehnya, jujurnya. Kita sering gini, nih, sering banget dengar di masyarakat kita gini. Jangan marah-marah, lagi puasa. Terus kalau nggak puasa boleh kita marah-marah gitu. Itu kayak gitu. Jangan bohong, lagi puasa. Terus kalau nggak puasa boleh gitu bohong. Nah, ihsan ini yang harus ada pada diri kita itu, selalu berbuat baik itu tidak hanya terkungkung dengan puasanya. Apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu biasa sekarang terbiasa nih dengan Ramadan ba'da sholat baca Quran. Memang targetnya hanya 2 halaman setiap ba'da sholat. Selepas Ramadan bisa atau enggak nih? Gitu. Ini jadi Ramadan itu kayak awalan, Pak. Awalan untuk menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang selalu berbuat baik di dalam bulan Ramadan itu. Apapun dia.
Lakukan itu yang terbaik. Dan itu karakter orang yang punya iman yang dipanggil oleh Allah di luar Ramadan untuk puasa di Ramadan supaya jadi orang muttaqin, itu yang dipanggil iman, dia akan menjadi orang yang ihsan. Baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Nggak mudah marah. Misalnya, marah itu boleh, Bapak, kalau menyelesaikan masalah. Jangan marah kalau cuman nambah masalah. Boleh marah kalau menyelesaikan masalah. Jangan marah kalau cuman nambah masalah. Itu prinsip dalam marah. Jadi orang yang punya iman, ihsan, berbuat baik minimal dari hari ini atau dari mulai bulan ini, ihsan, sikap baik itu tertanam bagi orang yang punya iman. Gitu. Yang kedua, yang ketiga, orang yang punya iman, karakter di Ramadan dia terlihat, karena memang dia sebagai tarbiyah, pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang hidup ke depan. Yang ketiga, hidupnya, hatinya tawakal. Apa tawakal? Berserah diri setelah usaha. Dia yakin apapun yang diusahakan, apapun yang dilakukan, memang betul takdir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun yang terjadi, yang menimpa kepada diri kita dan yang terjadi dengan alam dunia, semuanya sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah min qabli an nabra'aha, sebelum kita diciptakan. Tapi ada takdir mu'allaq dan mubarrom atau mubrom. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang nggak bisa dirubah. Kita bisa mengetahui takdir itu dari mana? Dari memfungsikan potensi 3. 1, akal buat mikir. 2, hati buat mempertimbangkan. 3, panca indera mengeksekusi hasil pemikiran, hasil pertimbangan. Itulah perubahan takdir akan kita tahu. Takdir mubrom bisa jadi buat orang, belum tentu buat kita. Bisa jadi buat kita mu'allaq. Bisa jadi mu'allaq buat orang, tapi belum tentu buat kita. Kita akan tahu itu kalau kita bisa memfungsikan otak mikir, hati mempertimbangkan, panca indera mengeksekusinya. Dan akhir dari itu semua, itulah kepasrahan dia kepada Allah. Dia berserah diri sama Allah setelah dia usaha. Tawakal. Enggak tiba-tiba, udahlah biarin aja. Semua juga udah takdir Allah. Udah coba dirubah belum? Kalau kayak sakit mah, udah pernah berobat belum? Kalau kayak usaha mah, udahlah, saya mah jabatan saya segini aja lah, nggak bakalan saya nggak bakalan saya usahain. Ntar juga kalau takdirnya waktunya naik mah naik. Udah upaya baik belum kerjanya, etos kerjanya bagus enggak, prestasinya bagus enggak, gitu. Usaha dulu, maksimal dulu, tingkatkan etos kerjanya, maksimalkan dalam upaya bekerjanya. Nanti ada penilaian, baru tawakal tuh, gitu. Orang yang iman bukan tidak percaya takdir, tapi dia akan memaksimalkan takdir itu untuk dirinya menjadi hal yang mu'allaq. Andai pun sudah diusahakan, tapi tetap tidak ada perubahan, berarti mubrom buat kita, gitu. Nah, walaupun begitu, masuk karakter yang keempat. Dari setelah dia berserah diri, apa? Sabar.
jalani prosesnya, nikmati prosesnya, akan tahu hasilnya. Menjalani perubahan dari sebuah takdir, ujung-ujungnya berserah diri, itu sambil dinikmatin, sabar namanya. Gitu. Makanya nanti suatu saat kita kaji karakternya orang yang mutakin. Kalau ini kan karakter orang iman. Nanti ada karakter mutakin. Karena memang saya ambil urutannya, karakter iman dulu, nanti baru karakter mutakin. Nanti itu akan ada korelasinya, akan ada hubungannya. Akan ada kesinambungan iman dengan takwa. Gitu. Nanti karakter itu insya Allah suatu saat kita kaji lagi. Gitu. Nah, jamaah sekalian, satu, karakter orang yang iman mah hidupnya merasa diawasi sama Allah. Itu orang yang beriman. Karakternya begitu. Yang kedua, karakter orang yang punya iman mah tidak luput dari selalu berbuat baik, menghindari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, orang yang selalu beriman mah hidupnya setelah dia berbuat baik, maka dia akan berserah diri kepada Allah, putus-putus. Ya, dia akan berserah diri sama Allah. Dan yang keempatnya, dari semua proses yang dia jalanin, dia akan penuh dengan kesabarannya. Nah, jamaah sekalian, yang kelima, orang yang punya iman, dia akan hidupnya selalu nikmat. Kenapa nikmat? Sebab dia mensyukuri yang ada. Termasuk karakter yang keenam adalah qanaah, nerima. Kalau syukur, dia berterima kasih sama manusia, bersyukur, berterima kasih sama Allah. Orang yang berterima kasih sama Allah tapi tidak sama manusia, enggak termasuk bersyukur. Malam yaskur ala nas, malam yaskur ala nas, lam yaskur Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka itu orang tidak termasuk bersyukur kepada Allah. Misalnya gini, kita bekerja, taruhlah misalnya kita kerja di sini, jasa marga. Kita masuk ke sini bukan hanya ngikutin tes misalnya, tapi ada jasa seseorang. Berterima kasihlah kita sama dia, baru kita berterima kasih kepada Allah dengan berinfaknya. Dari hasil jasa orang, makanya ada bahasa gini, lupakan jasamu kepada orang lain, jangan lupakan jasa orang lain kepadamu. Itu tanda orang syukur. Kita bisa menghasilkan bisnis misalnya, kita bisnis, kemudian bisnis kita berhasil, kemudian kita bersedekah ke sana ke sini berzakat, tapi kita melupakan orang yang punya jasa, itu nggak termasuk bersyukur. Pun sebaliknya, cuman ngasih sama orang yang punya jasa, tapi nggak berinfak, nggak berzakat, nggak bersedekah, itu orang juga nggak bersyukur. Gitu. Syukuri apa yang telah Allah beri kepada kita. Dan yang keenamnya adalah qanaah. Qanaah itu menerima dari semua pemberian Allah, dan syukur itu menjalankan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Jadi aslinya tuh qanaah dulu sebenarnya. Nerima dulu. Habis itu jalani apa yang sudah, nikmatin apa yang sudah Allah kasih, itu disebutnya syukur. Jadi harusnya tuh qanaah dulu, baru bersyukur. Terkadang pembahasan syukur tanpa didasari dengan qanaah. Tahu-tahu bersyukur aja kita suruh syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi nerimanya enggak. Ada bahasa begini. Ya udah ntar saya mah sodakoh kalau gaji saya sudah 10 juta. Itu enggak ada qanaahnya. Diceritainnya syukurnya doang. Gitu. Makanya harusnya tuh qanaah baru bersyukur. Nah begitu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, singkat aja karena memang waktu. Kemudian yang ketujuhnya,
Mari kita sama-sama di kesempatan ini, setelah kita meningkatkan kadar ketakwaan, kita belajar menjadi orang yang bertakwa, kita belajar menjadi orang yang ihsan, kita belajar menjadi orang yang tawakal, bersyukur, qanaah. Maka yang terpenting ke depannya adalah kita coba selalu istiqomah. Kalaupun pernah lupa, pernah tidak, atau pernah meninggalkan, segeralah kembali agar kita tidak ditegur sama Allah. Lebih baik kita yang menegur diri kita. Berupayalah untuk istiqomah, sebab al-karomah bidawamil istiqomah. Dengan karomah kita, dengan istiqomah, insya Allah akan Allah berikan kepada kita karomah keistimewaan. Al-karomah bidawamil istiqomah. Karomah, kemuliaan, sesuatu yang di luar nalar kita, itu bisa terjadi gara-gara kita istiqomah. Maka istiqomahlah dalam ibadah walaupun hanya sedikit. Istiqomahlah dalam ibadah walaupun hanya sebentar. Dan itu akan Allah berikan karomah, keutamaan, kemuliaan yang terkadang di luar kontrol kita, di luar nalar kita. Kadang-kadang kemuliaan itu, karomah itu Allah berikan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita pada hari ini dan hari-hari sesudahnya dan juga sebelumnya, kita bermunajat kepada Allah menjadi ibadah-ibadah yang makbul dan makbulah. Ibadah yang menjadi asbabiyah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas dari Ramadan, menjadi pribadi kita masing-masing, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan pada akhirnya kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang benar, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma bi barakati syahri Ramadan ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa zakatana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa tamin taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.